Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif serta teman-teman yang saya banggakan. Pada presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferdi Setiawan selaku moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Ada Dimas Adi Bima, ada Agis Tisdianti, ada Ajeng Nia Ramadhani, ada Yola Herdianti, dan ada Nadia Eka Putri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pada kelompok 4 kami kali ini kita akan membahas tentang teori-teori pendukung penelitian kualitatif. Nah, teori-teori pendukung metodologi penelitian kualitatif ini adalah seperangkat konsep, prinsip, dan kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam dan kontekstual. Nah, teori-teori ini membantu peneliti dalam menentukan sudut pandang, pendekatan, serta cara menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Melalui teori pendukung, peneliti dapat menafsirkan makna dari pengalaman, perilaku, serta interaksi sosial yang diteliti, bukan sekedar mengukur atau menghitungnya. Dengan demikian, teori-teori ini berperan penting untuk memperkuat validitas, konsistensi, dan kedalaman analisis dalam penelitian kualitatif. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu ada fenomenologi. Fenomenologi menempati kedudukan sentral dalam perkembangan metodologi penelitian kualitatif. Perspektif ini mengarahkan apa yang dicari peneliti dalam kegiatan penelitiannya. Bagaimana melakukan kegiatan dalam situasi penelitian dan bagaimana penelitian menafsirkan beragam informasi yang telah digali dan dicatat. Semuanya sangat tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Yang kedua yaitu ada hermeneutik. Adalah suatu teori yang mengarah pada penafsiran ekspresi yang penuh makna dan dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Dan menurut Gettmer, di dalam menciptakan karya seni bahwa setiap karya akan selalu diciptakan kembali oleh pengamatnya, atau dengan kata lain mendapatkan makna baru yang diciptakan oleh pengamatnya tersebut. Yang ketiga yaitu ada interaksi simbolik. Aliran ini menunjang dan mewarnai kegiatan penelitian kualitatif. Dasar pandangan atas interaksi simbolik adalah asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh oleh interpretasi objek, situasi, orang, dan peristiwa tidak memiliki maknanya sendiri. Adanya dan terjadinya makna dari berbagai hal tersebut karena diberi berdasarkan interpretasi dari orang yang terlibat. Yang keempat yaitu etnometodologi. Lebih menekankan pada subjek pokok yang diteliti dan biasanya kurang menyatakan atau menjelaskan metode yang digunakan oleh para penelitinya. Ini merupakan studi bagaimana individu mencipta dan memahami kehidupan sehari-harinya atau metode yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu ada teori budaya. Budaya merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman yang menghasilkan perilaku. Selalu didasarkan pada makna berbagai persepsi terhadap kehidupan para pelakunya. Apa yang dilakukan dan mengapa orang melakukan berbagai hal dalam kehidupannya. Selalu didasarkan pada definisi menurut pendapatnya sendiri yang mempengaruhi secara kuat oleh latar belakang budayanya yang khusus. Selanjutnya, paradigma penelitian kualitatif adalah kerangka berpikir filosofis yang menekankan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari sudut pandang subjeknya buku sekedar angka. Menurut Bogdan dan Biklen 1982, paradigma adalah kumpulan longgar dari beberapa asumsi yang secara logis berkaitan, konsep-konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paradigma dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu post-positivisme. Paradigma post-positivisme lahir sebagai paradigma yang ingin memodifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada paradigma positivisme. Paradigma post-positivisme berpendapat bahwa penelitian tidak mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak distak dengan kenyataan yang ada. Yang kedua yaitu konstruktivisme. Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentuk dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk dan merupakan satu kebutuhan.
Kenyataan ada sebagai hasil bentuk dari kemampuan berpikiran seseorang. Yang ketiga yaitu teori kritis atau critical theory. Teori kritis memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta nilai-nilai yang dianut oleh pengamat tersebut turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut. Paradigma teori kritis ini sama dengan paradigma post-positivisme yang menilai realitas secara kritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada paradigma positivisme dan paradigma alamiah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dua paradigma utama dalam penelitian, yaitu paradigma positivisme dan paradigma alamiah. Kedua paradigma ini memiliki perbedaan mendasar dalam cara memandang realitas, metode penelitian, serta hubungan antara peneliti dan objek penelitian. Paradigma positivisme kuantitatif, menurut Usman dan Everett dalam MZIR tahun 2012, adalah paradigma yang didasarkan pada angka dan logika deduktif. Artinya, penelitian ini menggunakan data-data yang bisa diukur secara pasti, misalnya melalui survei atau kuesioner. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkapkan suatu fenomena secara objektif, jadi peneliti berusaha tidak terlibat langsung dan hanya melihat dari luar. Ciri-ciri paradigma positivisme yang pertama, fokus pada data yang bisa diukur secara kuantitatif. Dan yang kedua, menggunakan alat seperti kuesioner, survei, dan uji statistik. Dan yang ketiga, hasil penelitian biasanya berbentuk angka dan grafik. Dan yang keempat, peneliti berusaha objektif dan menjaga jarak agar hasilnya tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Yang selanjutnya, paradigma alamiah kualitatif. Paradigma alamiah muncul sebagai respon terhadap kelemahan paradigma positivisme yang berusaha memahami kenyataan secara mendalam dan alami. Lalu, menurut MZIR tahun 2012, paradigma ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada makna dan konteks daripada angka. Ciri-ciri paradigma alamiah: peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian, misalnya lewat wawancara atau observasi lapangan. Penelitian bersifat deskriptif, artinya hasilnya berupa cerita atau narasi, bukan angka. Paradigma ini juga menekankan pemahaman terhadap makna, proses, dan konteks sosial. Jadi, peneliti tidak membuat jarak dengan kenyataan, tapi ikut memahami dari dalam perbandingan. Keduanya, kalau dibandingkan antara paradigma positivisme, lebih menekankan pada objektivitas dan pengukuran, sedangkan paradigma alamiah lebih menekankan pemahaman, makna, dan konteks. Positivisme menggunakan logika deduktif dari teori ke data, sementara paradigma alamiah menggunakan logika induktif dari data ke teori. Jadi bisa disimpulkan bahwa keduanya memiliki kekuatan masing-masing tergantung tujuan penelitian. Asumsi-asumsi dasar paradigma. A. Asumsi tentang kenyataan. Fokus utama penelitian paradigma alamiah adalah mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti atau makna yang dibaliknya. Dalam penelitian kualitatif, tujuan penelitian adalah untuk menemukan makna di balik fenomena. Jadi, peneliti harus memahami fenomena. Selanjutnya B. Asumsi penelitian dan subjek. Paradigma alamiah berasumsi bahwa fenomena bercirikan interaktivitas. Walaupun usaha penjajakan dapat mengurangi interaktivitas sampai ke tingkat minimum, sejumlah besar kemungkinan akan tetap tersisa. C. Asumsi tentang makna pertanyaan tentang kebenaran. Dalam paradigma alamiah, peneliti tidak dapat digeneralisasikan karena upaya generalisasi terikat dengan konteks dan harus diinterpretasikan dalam kasus per kasus. Namun dalam penelitian kualitatif, tidak perlu meneliti banyak kasus atau subjek karena tujuan peneliti tidak untuk menggeneralisasikan hasil. Nah, dari penjelasan kelompok kami dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian kualitatif ini berlandaskan pada teori dan paradigma yang berfokus pada pemahaman makna di balik perilaku dan pengalaman manusia. Nah, teori-teori seperti fenomenologi, hermeneutik, interaksi simbolik, etnometodologi, dan teori budaya membantu peneliti memahami realitas sosial dari sudut pandang subjek penelitian. Nah, paradigma kualitatif seperti post-positivisme, konstruktivisme, dan teori kritis menegaskan bahwa realitas bersifat subjektif dan dibentuk melalui interaksi manusia. Penelitian kualitatif bertujuan menggali makna dan memahami fenomena secara mendalam, bukan sekedar mengukur data secara kuantitatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.